Berikut adalah 10 contoh reaksi kimia yang harus kita setarakan. Yang pertama, ini ada reaksi antara gas dinitrogen pentaoksida dengan air. Dinitrogen N2 pentaoksida O5 bentuknya gas direaksikan dengan air. Air itu H2O dan air pasti bentuknya liquid ya. Karena air dianggapnya pelarut saja. Jadi bukan aki. Kalau aqueous kan harus 2 komponen ya minimal. Nah, menghasilkan larutan asam nitrat. Asam berarti kationnya H+, nitrat itu anion NO3-. Nah, kalau lupa lagi, ini waktunya melihat lagi daftar tabel anion kation. Oke, kita setarakan. Mulailah dari atom nitrogen kalau di sini ya. Karena hidrogen dan oksigen harus terakhir. Nitrogen di kiri ada 2 nih. Kanan kita kalikan 2. Nah, hidrogen dulu. Hidrogen di kiri 2, di kanan sudah 2. Jadi udah setara. Terakhir oksigennya di kiri 5 ditambah 1. Di kanan sudah 6. Berarti persamaan kita sudah setara. Koefisiennya 1, 1, 2. Berikutnya nomor 2, ini reaksi antara gas karbon dioksida CO2 bentuknya gas direaksikan dengan gas amonia. Amonia itu NH3 atau nitrogen trihidrida. Hasilnya adalah larutan urea. Ingat di video yang lalu urea zat non elektrolit NO2 2 kali. Bentuknya larutan aqueous dan air. Air selalu liquid karena dia pelarut. Nah, ada C, ada N, ada H, ada O. Kita setarakan dari C dulu ya. Atau boleh sih nggak masalah N atau C dulu. C di kiri 1, di kanan 1 sudah setara. N di kiri 1, di kanan jumlahnya ini dia ada di dalam kurung dan dikalikan 2. Berarti dia ikut dikaliin 2. Ada 2 nitrogennya. Jumlah atom hidrogen 2 kali 2 ditambah 2, 4. Nah, di sini hidrogennya ada 6. Nah, cara menyetarakannya kita ganti koefisien H2O saja. Supaya tetap jadi 6. Nah, saya nggak mengganti koefisien ini supaya C-nya juga nggak berubah lagi jumlahnya. Terakhir O di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1 ditambah 2. Nah, O-nya ada 3 nih. Kalau ada 3 gimana? Kepaksa ada yang harus kita ganti lagi nih kalau kayak begini. O-nya berarti oh, sorry, H-nya udah setara ya tadi. Saya nggak perlu kaliin 2, H2O-nya mau udah 6 di kiri dan di kanan. Ini 6. Ini 4 tambah 2, oh ya udah 6. Udah betul berarti. Sudah begini saja, sudah setara. Lanjut. Logam magnesium. Nah, kalau logam itu biasanya bentuknya padat. Direaksikan dengan larutan asam klorida. Asam H+, klorida Cl-. Dia bentuknya larutan, jadi saya tuliskan aqueous di sini. Hasilnya larutan magnesium klorida. Magnesium itu ion yang muatannya 2+. Klorida muatannya 1-. Jadi magnesium klorida MgCl2. Dan gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2. Kan gak mungkin hidrogen sendirian ya, tidak duplet nanti. Sekarang kita setarakan. Mulailah dari logam. Logamnya Mg. Mg-nya udah sama di kiri dan di kanan. Kemudian lanjut ke atom klor di kiri 1, di kanan 2. Kemudian atom hidrogennya di kiri 2, di kanan sudah 2. Jadi persamaan kita sudah setara. Koefisiennya 1, 2, 1, 1. Berikutnya padatan karbon disulfida. Berarti karbonnya 1, sulfidanya 2. Bentuknya padatan. Saya tuliskan solid. Dengan gas oksigen. Gas oksigen itu O2. Hasilnya gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. Nah, kita mulai dari karbon dan sulfur dulu ya, baru oksigennya terakhir.
Nah ini kelihatannya sulfurnya aja yang harus dikali 2 nih, kali 2. Nah oksigennya jadi ada di kiri 2, di kanan 2 tambah 4, 6. Jadi kita kalikan 3 di kiri. Sudah setara. Nomor 5, padatan kalsium karbonat. Kalsium itu ion Ca2+, karbonat itu CO3 2-. Jadi kalsium karbonat begini rumusnya. Direaksikan dengan larutan asam nitrat, asam H+, nitrat NO3-. Hasilnya larutan kalsium nitrat, kalsium 2+, nitrat 1-. Jadi 1 ion Na berpasangan dengan 2 ion nitrat dan air. Nah ini saya nggak usah ditulis min ya. Nah kita mulai dari logam. Logamnya kalsium dulu nih. Kalsium sudah sama jumlahnya. Kemudian karbon sudah sama belum jumlahnya? Oh ini sebentar, ada yang salah dengan persamaannya. Ini ada yang kehapus deh. Ini harusnya ada gas CO2 di sini. Gas karbon dioksida. Maaf, saya lupa. Jadi kita tambahin aja di ujungnya ya. Jadi ada H2O, liquid, dan gas CO2. Oke. Tadi Ca-nya sudah setara. C-nya sudah setara. Di situ saya tadi menyadari ada kesalahan. N-nya, nah ini N-nya 2. Jadi kita kalikan 2. Kemudian H-nya ini ada 2. Sudah setara. Tinggal O-nya nih. O-nya 3 ditambah 6. 9. Di kanan 6 ditambah 1 ditambah 2. 9 juga. Jadi sudah setara. Koefisiennya 1, nggak perlu ditulis. 2, 1, 1, 1. Lanjut. Padatan fosforus triiodida. Fosforus P, triiodida berarti I-nya ada 3. Bentuknya solid. Bereaksi dengan air. H2O. Menghasilkan larutan asam fosfit, asam H+, fosfit PO3 3-. Jadi asam fosfit begitu rumusnya. Ditambah gas asam iodida. Jadi asam iodida bentuknya gas. Kita mulai dari selain H dan O dulu ya. P dan I-nya dulu nih kita urusin. Kebetulan P-nya sudah setara. Jumlahnya sama-sama 1 di kiri dan di ruas kiri dan di ruas kanan. I-nya di reaktan 3, di produk 1. Berarti yang di produknya kita tambahkan koefisien 3. H-nya sekarang jadi ada 6 nih di kanan, di kiri 2. Oh, yang kiri kita kali 3 aja. O-nya jumlahnya 3. Udah cocok. Koefisiennya 13, 13. Berikutnya larutan amonium sulfat. Amonium itu NH4 muatannya +1. Sulfat itu SO4 muatannya 2-. Jadi 1 ion amonium itu berpasangan dengan 1 ion sulfat. Jadi NH4 2 kali SO4 ditambah kalium K+, hidroksida OH-, jadi KOH, menghasilkan kalium sulfat, kalium 1+, sulfat 2-, jadi K2SO4 tuh kalium fosfat. Ditambah air, H2O liquid, dan gas amonia. Muncul lagi nih NH3, nitrogen trihidrida. Bentuknya gas. Kita setarakan dari logam dulu nih. Logamnya kalium, golongan 1A atau kalium. Di kiri 1, di kanan 2. Berarti yang di kiri kita kalikan 2. Terus lanjut sulfur 1 di kiri, 1 di kanan. Udah setara. Nitrogen di kiri, di reaktan ada 2.
Di produk ada 1, berarti yang di produk dikalikan 2. Kemudian hidrogen, ini hidrogennya 4 kali 2, ingat ada kurungnya, ditambah 2 kali 1, 10 ya hidrogennya. Di kanan ini 2 ditambah 6, baru 8. Biar aman yang diganti koefisiennya H2O aja nih. Jadi sekarang udah 10 yang di kanan. Terakhir banget O. O-nya di kiri di reaktan 4 ditambah 2, 6. Di kanan 4 ditambah 2, cocok 6. Sudah setara. Koefisiennya 1, 2, 1, 2, 2. Nomor 9, serbuk kalium klorat. Kalium K plus klorat ClO3-. Oh sorry, dia serbuk ya. Serbuk solid berarti. Dengan serbuk belerang saja berarti kita cukup tulis S aja gitu. Hasilnya endapan kalium klorida. Kalium klorida. Kalium K plus, klorida Cl-. Endapan berarti wujudnya solid. Mengendap, padatan gitu ya. Enggak larut di dalam campurannya. Dan gas belerang dioksida gitu. Mulai dari mana nih? Kaliumnya udah setara, klornya udah, sulfurnya udah. Oh, oksigennya ini yang gak setara. Nih lihat, oksigen di kiri 3, di kanan 2. Kali silang aja ya, yang ini kali 2, yang ini kali 3. Jadi jumlah oksigennya udah sama-sama 6. Nah, kaliumnya jadi ada 2 nih di kiri. Gak masalah, yang kanan kali 2 aja. Sekalian klornya juga jadi 2 tuh. Jadi setara. Sulfurnya jadi ada 3 di produk, berarti yang di reaktan dikali 3. Koefisiennya jadi 23, 23. Nomor 9, larutan timbal 2 asetat. Timbal 2 asetat berarti timbalnya 2 plus. Asetat itu CH3COO muatannya -1. Jadi kalau timbal 2 gitu rumusnya. Larutan direaksikan dengan larutan kalium iodida. Kalium K plus, iodida I-1. Hasilnya endapan timbal 2 iodida. Iodida kan -1 ya, timbalnya 2 plus. Jadi gitu PbI 2 solid. Sama kalium asetat. Kalium K plus asetat CH3COO-. Kita setarakan Pb-nya dulu karena dia logam, timbal dulu ya. Timbalnya di kiri 1, di kanan 1, udah beres. Kemudian kaliumnya kan logam dulu ya, di kiri 1, di kanan 1, udah beres. Nah, saya ada tips nih kalau yang kayak begini ya, kita lihat per 1 ion ini karena si asetat itu tetap dalam bentuk asetat di kiri dan di kanan, di reaktan dan di produk. Jadi kita lihat dalam keseluruhan asetat aja, ini asetatnya 2. Jadi ini asetatnya ikutan dikali 2. Kaliumnya jadi 2, nggak masalah, ini kali 2 lagi aja. Tuh kan jadi setara, I-nya juga jadi ada 2, jadi setara. Jadi koefisiennya 1, 2, 1, 2. Terakhir, ini kita diminta menuliskan reaksi pembakaran gas dikarbon dihidrida. Pembakaran gas dikarbon dihidrida itu selalu melibatkan oksigen. Dan perlu diingat, pembakaran senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen itu selalu menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Ini selalu ya, dalam keadaan ideal atau dalam keadaan sempurna begitu. Kita setarakan dari mulai atom karbonnya dulu. Karbon di kiri 2, di reaktan 2, di produk 1. Jadi saya tambahkan koefisien di sini 2. Kemudian hidrogen dulu, ingat O terakhir ya. Hidrogennya udah sama 2. Oksigennya di reaktan 2, di produk 4 ditambah 1, 5. Ini kali 5 per 2 aja ya, biar jadi 5. Nah, ingat lagi koefisien itu tidak boleh bilangan pecahan, harus bilangan bulat. Jadi kita kalikan 2 aja semua. Maaf, kehapus nih warna hijau. Kita kalikan 2 semua ya. Jadi ini jadi 2, ini jadi 5. Ini jadi 4.
dan H2O-nya jadi 2. Nah, ini baru setara. Oke, kayaknya cukup 10 soal, udah banyak.